Udah kayaknya lu putar. Lu bilang salah buat gua gitu katanya terus. Salah buat gua. Apa sih lu? Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan viralnya video pembulian yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang salah satunya adalah anak artis. Aksi perundungan atau bullying yang menimpa salah seorang siswa ini terungkap ke publik setelah viral di media sosial pada Senin 19 Februari saat salah satu akun X mengunggah pengakuan keluarga korban. Menurut pengakuan keluarga, korban sampai harus dirawat di rumah sakit. Korban yang merupakan calon anggota geng disebut harus melakukan beberapa hal yang diminta senior, mulai dari memberikan makanan hingga harus menerima kekerasan fisik. Banyaknya kasus bullying di masyarakat, khususnya di kalangan anak remaja, membuat seolah-olah bullying dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal dampaknya sangat luar biasa bahaya. Tidak berkaca pada kasus-kasus bullying yang viral di media sosial sebelumnya, para pelaku ini seolah tidak peduli dengan jejak hitam di dunia digital. Tidak peduli adanya sanksi sosial, hanya melakukan hal yang mereka anggap biasa. Ketika mendengar kabar soal kasus pembulian di zaman sekarang, maka timbul pertanyaan, kenapa orang masih bisa melakukan hal tersebut? Bagaimana cara mencegahnya? Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, bully sendiri memiliki arti menggeretak dan mengganggu orang yang lebih lemah. Sementara bullying sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang berupa perilaku negatif dan berulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perlakuan tersebut dilakukan dengan sengaja dan intens yang bertujuan menyakiti secara fisik maupun mental. Apa penyebab orang ingin melakukan bullying? Setiap individu memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda, dan kombinasi beberapa faktor ini dapat mempengaruhi perilaku bullying. Beberapa di antaranya adalah terkadang pengalaman buruk di lingkungan keluarga seperti kekerasan, konflik berkelanjutan, atau pengabaian dapat mempengaruhi cara individu memperlakukan orang lain di luar keluarga. Perihal kekerasan, anak-anak yang mengalami kekerasan di rumah cenderung menunjukkan perilaku agresif atau bullying. Keluarga sebagai tempat belajar pertama bagi anak-anak mempunyai pengaruh yang besar terhadap segala perilaku yang dilakukan oleh anak-anak di luar sana ke depannya. Pengalaman buruk yang dialami di rumah atau di lingkungan keluarga dapat berpengaruh terhadap pola pikir yang menyebabkan dampak buruk bagi anak. Salah satunya adalah kekurangan rasa empati. Di luar sana, salah satu faktor dari perilaku bullying adalah karena beberapa orang mungkin kurang memahami dampak emosional dan psikologis dari perilaku bullying terhadap korban. Ketidaktahuan itu dapat menyebabkan kurangnya empati dan pengetahuan tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain dapat memicu perilaku bullying. Budaya atau lingkungan yang mendorong persaingan serta kurangnya toleransi terhadap perbedaan atau penolakan terhadap kelompok atau individu tertentu dapat memperkuat perilaku bullying dan masih banyak lagi faktor lain. Perilaku bullying juga dapat dipengaruhi oleh adanya gangguan mental seperti gangguan perilaku, gangguan kepribadian, atau kecenderungan psikopatik. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk mengontrol perilaku agresif dan menghasilkan perilaku bullying.
Ada banyak dampak negatif dari bullying yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Di antaranya, korban bullying seringkali mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi akibat tekanan yang mereka alami. Selain itu, bullying juga dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kehilangan minat terhadap kegiatan sehari-hari yang bisa berkembang menjadi depresi. Dan yang terburuk adalah beberapa korban bullying dapat mencapai tingkat keputusasaan yang mengaruh pada pikiran atau bahkan mencoba mengakhiri hidupnya. Dalam pembulian yang bersifat kekerasan fisik, luka memar, patah tulang, dan cedera fisik lainnya adalah hal yang bisa mengganggu kesehatan. Secara tidak langsung, hal ini juga akan berdampak pada hilangnya rasa percaya diri dan sulit untuk membentuk hubungan sosial yang sehat. Dan yang paling buruk adalah adanya kemungkinan perkembangan perilaku negatif dari korban bullying. Beberapa korban bullying dapat mengembangkan perilaku agresif, marah, atau balas dendam sebagai cara untuk melampiaskan rasa sakit dan frustasi mereka. Pengaruh buruk dalam hubungan, pengalaman bullying dapat membentuk pola hubungan interpersonal yang buruk, membuat sulit bagi korban untuk mempercayai orang lain. Mencegah tindakan bullying bukanlah hal yang mudah. Harus ada upaya bersama dari masyarakat, sekolah, orang tua, dan kesadaran dari tiap individu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati satu sama lain. Mengajarkan anak-anak tentang bagaimana berperilaku dengan baik terhadap sesama dan melibatkan diri dalam kehidupan anak merupakan salah satu langkah awal dalam mengatasi perilaku bullying. Sebagai orang yang ada di lingkungan terdekat, maka peran orang tua dalam mendidik anaknya menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah perilaku bullying. Selain orang tua, sekolah juga mempunyai peran penting dalam mencegah perilaku bullying. Tidak bisa dipungkiri, di berbagai generasi, sekolah merupakan tempat di mana bullying kerap terjadi. Peran guru sebagai orang tua kedua sangat diperlukan dalam mencegah perilaku bullying. Edukasi tentang tindakan bullying serta cara mengatasi dan melaporkannya merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya tindakan bullying. Implementasikan kebijakan anti-bullying yang jelas di sekolah, termasuk sanksi untuk pelaku bullying, libatkan guru, staf sekolah, dan siswa dalam program pencegahan bullying. Mencegah bullying bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen bersama dan perubahan budaya yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, menghormati, dan mendukung untuk semua orang. Tanpa keterlibatan dari semua elemen masyarakat, maka segala upaya dan gerakan anti-bullying yang dilakukan tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita hindari sedini mungkin tindakan bullying ini sebelum terlambat. Karena jika dibiarkan terus-menerus, akan sangat berdampak terhadap masa depan bangsa. Edukasi soal dampak bullying perlu kita sebarkan agar masyarakat atau minimal orang-orang di lingkungan kita yang terdekat bisa melek terhadap dampak buruk dari tindakan bullying. Nah, gimana nih tanggapannya wargi Jabar tentang persoalan bullying ini? Silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Jabar Express ID supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Saya Siva Aurelia pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya.